Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Namaku Eka. Saat ini konten horor memang sedang booming, sehingga banyak konten kreator yang membahas tentang horor di channel mereka, termasuk juga channel menguak misteri, di mana Rudy yang berperan sebagai host untuk kameramen, dan aku sebagai editor. Subscriber kami bahkan belum mencapai 1000 padahal sudah hampir setahun berjalan melakukan eksplorasi ke tempat-tempat mistis, atau yang terkenal karena keangkerannya. Mungkin sudah terlalu banyak YouTuber senior yang melakukannya. Jadi kami memilih untuk mengungkap mitos-mitos atau urban legend beserta pembuktian apakah mitos tersebut benar atau hanya sekedar cerita dari nenek moyang. Ia diciptakan untuk menakut-nakuti, tapi nampaknya konten horor tanpa penampakan itu dianggap kurang greget oleh sebagian besar warga plus 62 ini. Aku menatap layar HP-ku yang menyala. Hei Ruth, kenapa Eka, kita harus meeting sebentar nih, sebelum bikin besok. Oke, di mana ketemuannya? Malam ini langsung ke kosku ya. Jangan lupa bawa martabak. Aku menutup telepon dan segera menuju ke kamar mandi. Assalamualaikum, sapaku di depan pintu kamar Rudin. Waalaikumsalam, balas Rudy dan Anto berbarengan. Malam ini kita mau bahas apa Ruth? Tanyaku langsung pada intinya. Rudy yang masih asyik mengunyah martabak yang kubeli dalam perjalanan tadi, berusaha menelannya bulat-bulat, lalu panik meminum air. Gini, selama ini kan konten kita adalah konten horor, tapi belum pernah ada penampakan sama sekali. Woi, aku enggak setuju ya kalau kita edit video seolah ada penampakan hantu template seperti kebanyakan orang lain. Bikin konten itu sama saja penipuan, potongku tegas. Haduh, makanya kamu dengerin dulu aku bicara sampai selesai, ujar Rudy sewot. Oh, oke, maaf deh. Jadi gini, aku kemarin kenalan dengan seseorang. Dia pernah cerita bahwasanya pocong yang lemah ini diketahui banyak orang adalah sosok berbalut kain kafan putih itu. Sebenarnya bukan pocong. Pocong asli itu warnanya justru hitam, dan hanya berupa bayangan saja. Nah, sedangkan yang berwujud pocong berwarna putih itu sebenarnya adalah portal ke dunia lain. Aku dan Anto hanya melongo mendengar penjelasan Rudy barusan. Terus apa hubungannya pocong dengan meeting kita sekarang? Tanya Anto kebingungan. Kalian ini payah banget sih. Kan konten kita menguak mitos dan urban legend. Anggap saja cerita kenanganku ini adalah mitos yang belum terpecahkan. Jadi besok kita hampir pocong lalu kita buktikan. Apakah benar pocong yang selama ini sering dilihat orang berwarna putih itu adalah portal ke dunia lain atau bukan? Kata Rudy bersemangat. Wow, tunggu dulu, aku masih kesulitan mencerna maksud kamu. Jadi kita mau cari pocong putih dan membuktikan apakah mitos itu benar atau tidak. Cari pocong di mana? Terus cara membuktikannya bagaimana? Momok yang mau membuktikan, kalau aku sih nggak mau ya. Mending aku nggak ikutan deh, ujarku tegas. Tenang Gus, aku udah tahu kok caranya.
Kain di bagian muka pocong itu kan biasanya terbuka sedikit. Nah, di bagian itulah kita harus memasukkan kepala kita untuk melihat dunia lain yang katanya sangat indah. Lokasi hunting level tentukan ini juga berdasarkan info dari kenanganku tadi. Caranya supaya mereka datang pun aku sudah ada. Pokoknya tenang Mamin. Serahkan semua ke Rudi nih, kata Rudi sambil menepuk dadanya. Aku menghela nafas berat, perasaanku jadi tidak nyaman. Tapi aku sendiri bisa apa? Sudah hampir setahun kami membuat konten, menghabiskan biaya transportasi, membeli kamera, dan masih banyak biaya-biaya lain yang tak terduga. Menguras isi dompet kami, bahkan subscriber dan penonton pun tidak tembus di angka 1000. Kamu yakin gak bakal kenapa-kenapa? Tanyaku meyakinkan Rudi. Tenang Gus, aku yakin gak bakal ada apa-apa kok demi konten kita nih. Jawab Rudi sambil menepuk bahu kami. Jujur aku salut dengan pengorbanannya. Oke deh, besok kita langsung aja ketemu di lokasi ya. Wuih, kabarin aja. Pastinya di mana dan jam berapa kita kumpul. Kataku. Pada akhirnya malam itu kami mematangkan lagi rencana untuk membuat konten. Besok kami menatap gapura yang sudah dipenuhi karat. Ini kuburan Sumbing. Ini adalah kali pertama kami akan melakukan eksplorasi di kuburan yang dianggap angker oleh Syekh, hampir sebagian seluruh warga desa Cimonyong. Kuburan ini terkenal dengan hantu pocong berbibir sumbing. Ia selalu keluar pada malam-malam tertentu. Malam ini, kami akan melakukan pembuktian. Apakah benar pocong putih merupakan portal menuju dunia lain, atau itu hanya isapan jempol semata? Anto mempersiapkan kamera, aku dan Rudi bersiap untuk opening kamera 321. Selamat malam, sahabat menguak misteri. Kali ini di Menguak Misteri berada di salah satu kuburan keramat di daerah Cimonyong. Kami akan melakukan eksplorasi untuk mencari pocong sumbing yang kabarnya selalu bergentayangan di malam Selasa Kliwon. Benarkah keberadaan pocong sumbing itu ada, atau hanya sekedar mitos? Saksikan terus di Menguak Misteri. Kami lalu melakukan eksplorasi ke beberapa bagian di dalam kuburan ini. Namun, sepertinya keberadaan makhluk halus tak nampak satupun. Bahkan kuburan ini terasa begitu sunyi banget. Rudi memberi isyarat agar kamera dihentikan. Anto yang kebingungan segera mematikan kamera dan bertanya ada apa. Rudi cengengesan dan mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Daripada nggak dapat apa-apa, mendingan kita coba cara yang satu ini. Aku dan Anto mengerumuninya dan menemukan Rudi sedang memegang sebuah benda kecil berwarna hitam di tangan kirinya, dan korek api di tangan kanan. Tampaknya dia siap membakar benda itu. Apa itu? Tanyaku bingung. Aroma yang ditimbulkan dari benda ini bisa mengundang makhluk halus. Kita buktikan sekarang, jelas Rudi sambil membakarnya. Di saat benda itu mulai terbakar, aroma menyengat menusuk hidungku dan membuatku mual. Rudi meletakkan benda itu dan mulai jalan berkeliling. Pocong sumbing, keluar kau, kami tidak takut. Ayo muncul, ujar Rudi seperti orang gila. Rat, apa-apaan sih kamu? Nanti bukan hanya setan yang keluar tapi warga sekitar bisa mengusir kita dari sini. Bentakku panik. Rudi terus berteriak seolah menantang semua makhluk penghuni kuburan ini untuk berkelahi dengannya. Tak lama berselang kami melihat rimbunan pohon bambu yang ada di salah satu sudut bergoyang. Anto dengan sigap menyalakan kamera dan Rudi langsung menghampiri rimbunan bambu itu.
Samar-samar sosok putih yang semakin lama semakin jelas terlihat di depan pohon bambu, itu pocong. Makhluk itu berdiri di sana tak bergerak. Aku tercekat dan tak sanggup untuk menggerakkan tubuhku. Rudy yang mungkin sudah kena sasaran pelan-pelan mendekati sosok berbalut kain kafan itu. Dan meraih kepalanya. Rudy meraih kepalanya dan mulai mendekatkan mukanya ke muka pocong itu. Dan mulai mendekati hingga beberapa centi dan membenamkan mukanya ke dalam rongga muka pocong itu. Yang kupijak terasa bergetar, membuat aku dan Anto jatuh tersungkur. Kamera terlempar dalam posisi masih merekam. Aku menarik baju Anto dan segera menyuruhnya untuk pergi. Kami berdua menatap berkeliling, namun Rudy sudah tidak ada. Angin bertiup kencang dan pohon meliuk-liukkan batangnya seolah mengusir kami. Anto meraih kamera lalu lari keluar kuburan. Mungkin Rudy udah di parkiran, katanya sambil terus berlari. Kami tiba di parkiran dan menemukan motor Rudy masih ada di sana. Rudy mungkin masih di dalam tuh. Ayo kita cari lagi. Kau sendiri cari sana. Aku nggak mau ikut masuk ke dalam. Oke, ingat tuh. Bagaimanapun juga, Rudy rekan dan sahabat kita. Kita tidak boleh lepas tangan begitu saja. Oke, biar kupikirkan dulu. Mungkin sebaiknya kita sekarang bertemu kepala desa dan minta bantuan beliau saja. Bagaimana? Iya, okelah, mau bagaimana lagi? Kami berdua mengetuk pintu rumah kepala desa. Pak Hadi membuka pintu rumahnya dan bingung menatap kami berdua. Ia sendiri dengan muka pucat. Ada apa ini malam-malam? Jangan, maaf mengganggu Pak, kami yang tadi minta izin untuk eksplorasi ke kuburan Sumbing. Teman kami hilang Pak, kami bingung harus bagaimana. Kataku memelas. Pak Hadi mempersilahkan kami masuk dan meminta penjelasan dari awal, hingga Rudy menghilang secara misterius. Anto menunjukkan bukti rekaman yang ternyata saat diputar tidak ada penampakan pocong di dalam video. Hanya Rudy yang berdiri mematung lalu perlahan bergerak melipat kedua tangannya dan seluruh tubuhnya berputar di tempat. Setelah itu kamera terjatuh dan menyoroti yang lain, hingga terdengar kepanikan kami yang lari keluar area pekuburan. Pak Hadi menghela nafas berat. Saya tidak bisa banyak membantu kalian, tapi saya sarankan kalian minta bantuan ke Ustadz Bakri. Mari saya antarkan sekarang. Kami bertiga mengendarai motor menuju ke rumah Ustadz Bakri yang berjarak sekitar 2 km dari rumah Pak Haji. Ustadz Bakri mengatakan, jika Rudy sudah lancang menantang jin penghuni kuburan keramat dan bahkan bersikap sembrono. Itu sebabnya saat ini Rudy ditawan di dunia mereka. Dan bila tidak segera ditolong, maka Rudy akan menjadi penghuni dunia lain untuk selamanya. Kalian anak-anak muda jangan lagi bermain-main dengan makhluk dari dunia lain. Apalagi sampai menantang. Kita ini hidup berdampingan, harus saling menghormati. Nasihat Ustadz Bakri kepada kami. Ustadz Bakri meminta kami untuk kembali lagi besok malam. Kami pun langsung menyanggupinya dan kembali lagi keesokan harinya. Malam itu Ustadz Bakri memanggil beberapa warga pria di desa itu. Beliau telah menyiapkan tikar untuk tempat kami lesehan. Kami melakukan pengajian. Rakyat kayaknya tahlilan saat itu. Walaupun bingung, aku mengikuti saja prosedur yang sedang dilakukan Ustadz Bakri. Yang penting Rudy bisa kembali dengan selamat. Tolong, senyum sayup-sayup terdengar suara yang berasal dari pintu depan. Kami serempak menatap ke arah pintu yang terbuka itu. Dan hampir kabur semua.
Saat melihat sosok pocong dengan kain kafan, Ustadz Bakri dengan sigap memerintah mereka untuk terus melantunkan ayat suci Al-Quran. "Jangan takut, teruslah melantunkan ayat suci," perintahnya kepada kami. Aku dan Anto masih tercengang menatap sosok pocong itu, antara takut dan sedih saat kami mengenali sosok berbalut kafan itu adalah Rudi. Namun wajahnya berubah-ubah dalam sekejap. Sedetik kami melihat wajah Rudi yang kotor dan menengah. Sedetik kemudian wajahnya berubah menjadi wajah rusak dan kehitaman. Ustadz Bakri terus melantunkan ayat suci. Sosok pocong di hadapan kami ikut terguncang dengan hebat. Nampaknya terlihat perlawanan dari sosok pocong itu. Hingga akhirnya kami seperti merasakan gempa dan listrik di rumah itu menjadi padam, para warga menjadi panik dan sebagian menghambur keluar. Ini sosok pocong di depan pintu telah menghilang. Aku dan Anto menjadi semakin panik dan mencari korek untuk memberi penerangan dikit di ruangan itu. "Kalian jangan pergi," perintah Ustadz Bakri masih duduk di posisinya semula. Kami dan para warga yang masih berada di sana menurut dan terus melantunkan ayat suci Al-Quran. Ajaibnya beberapa detik kemudian listrik kembali menyala dan ruangan itu menjadi terang. Kami yang ketakutan masih terus berdoa sambil menunduk, hingga akhirnya terdengar suara batuk para warga mengucapkan syukur. "Alhamdulillah." Refleks. Aku mengangkat kepalaku dan melihat Rudi yang masih berbalut kafan, namun ini adalah kafan yang baru. Aku dan Anto memanjatkan puji syukur dan langsung memeluk sahabat kami yang kini duduk lemas. Di akhir kisah kami mengucapkan permohonan maaf dan banyak terima kasih kepada warga Cimonyong, terutama kepada Ustadz Bakri dan Pak Hadi atas kesalahan dan tindakan kami yang telah membuat gempar seluruh desa. Kami bertiga pun sepakat untuk mengganti konten kami menjadi konsep pendakian gunung. Mengenai video itu kami sepakat untuk segera menghapusnya. Karena kami takut ke video itu masih ada. Mungkin saja pocong Sumbing akan selalu mengikuti kami. Oke, terima kasih udah dengerin. Jangan lupa subrek channel Karam. Kali aja seram. Sampai jumpa.